Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam dan berduri salam perinter semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan coba mengangkat satu tema diskusi, yakni bagaimana cara mengubah tanah yang tadinya tandus menjadi subur kembali, yang tadinya itu gersang menjadi gembur kembali. Itu akan kita coba fokuskan. Karena apa? Memang ketika tanah yang subur itu kita dapatkan di kebun kita, tentu hasil panen yang akan kita dapatkan itu pasti akan meningkat. Makanya kita akan fokus membahas untuk tema kali ini teman-teman, tentang bagaimana cara singkat untuk menyuburkan tanah di kebun kita. Oke, tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa dibagikan video ini, mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah mendengar istilah pembenah tanah. Mengapa pembenah tanah, teman-teman? Karena bahan yang termasuk pembenah tanah ini bisa merubah tanahnya yang dahulunya itu gersang menjadi subur kembali, yang tadinya itu tandus bisa menjadi gembur kembali dengan cara menggunakan pembenah tanah. Nah, pembenah tanah ini adalah dolomit, teman-teman. Nah, ini yang harus kita pahami. Makanya ketika kita melakukan pemupukan, kita disarankan untuk dahulunya menggunakan dolomit dulu. Karena apa? Dolomit ini bisa menyuburkan tanah secara instan, teman-teman, secara cepat. Makanya kita harus menggunakan dolomit, terutama apalagi kita berada di Kalimantan yang banyak sekali lahan gambut yang kadar asamnya itu sangat tinggi. Dolomit ini bisa kita gunakan untuk menetralkan pH. Karena apa? Ketika pH netral, tentu tanah itu akan subur, dan tentunya ketika pH netral, tentu kelapa sawit yang kita tanam akan tumbuh dengan subur dan insya Allah akan menghasilkan panen yang berlimpah. Dan kebetulan teman-teman, beberapa hari yang lalu saya sudah membeli dolomit ini. Ini mereknya Sapiliar ini teman-teman, dolomit super merek Sapiliar, dengan komposisi magnesium oksidanya itu sebesar 19,61%, ada kalsium oksidanya itu sebesar 32,81%, aluminium oksidanya itu ditambah dengan besi oksidanya itu sebesar 2,52%, dan silikon oksidanya atau silikon peroksidanya itu totalnya adalah 1,82%. Itu adalah kandungan unsur hara yang ada pada dolomit ini teman-teman, yang memang terbuat dari batuan-batuan. Oke, jadi teman-teman perlu kita ketahui sama-sama bahwa unsur magnesium ini adalah sebagai penetral tanah, teman-teman. Jadi tanah yang dahulunya asam itu bisa netral karena ada kandungan unsur hara magnesium di dolomit ini, makanya bisa netral dan kembali subur. Dan unsur kalsium ini atau Ca ini bisa mengikat unsur hara, makanya unsur hara yang dahulunya itu tidak ada di kebun kita itu bisa ada kembali karena ada yang mengikatnya, yaitu unsur kalsium, teman. Itu salah satu penjelasan singkat, teman-teman. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana penggunaan dolomit ini khususnya untuk lahan gambut, teman-teman. Karena lahan gambut ini adalah lahan yang tentunya kadar asamnya tinggi, makanya kita butuh sekali dolomit ini untuk menetralkan kembali tanah kita. Dan saya sudah punya buku pedomannya, teman-teman ini. Saya sudah punya buku pedomannya ini. Bagi teman-teman yang ingin meminta soft filenya ini, silakan berkomentar di kolom komentar dan juga melampirkan nomor WA-nya. Insya Allah nanti saya akan kirimkan soft filenya ini sebagai dasar kita untuk menentukan berapa dosis dolomit yang akan kita gunakan khususnya untuk di lahan gambut kita, teman-teman. Oke, kita berangkat dulu ke lubang tanam, teman-teman. Ini adalah pedoman dari PPKS dan tentunya sudah diperhitungkan dengan matang. Tinggal kita langsung saja kasih dosisnya, tidak perlu lagi menghitung-hitung. Jadi untuk lubang tanam, teman-teman, sebelum kita menanam itu kita kasihkan dolomit sebesar 500 gram, teman-teman.
Setelah itu 3 bulan kemudian kita hantam lagi menggunakan dolomit sebesar 250 gram. 2 bulan kemudian atau di usia 5 bulan itu kita gunakan dolomit sebesar 250 gram. Dan di usia 8 bulan atau 3 bulan kemudian kita kasih lagi dolomit sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Dan di usia 2 tahun atau 4 bulan, 1 tahun atau 4 bulan kemudian kita kasih lagi dolomit sebanyak 500 gram. Jadi untuk total dalam 1 tahun untuk umur 0 sampai 1 tahun kita menggunakan dolomit sebanyak 2000 gram atau 2 kilo untuk satu pokok, teman-teman. Nah, itu sedikit gambaran tentang dosis dolomit yang kita gunakan untuk usia 0 sampai 1 tahun. Oke, kita beranjak lagi ke usia 1 tahun lebih atau di usia 16 bulan tepatnya, atau di usia 4 bulan kemudian setelah 1 tahun itu kita kasih dolomit agak meningkat, teman-teman. Dosisnya ini, dosisnya ini 750 gram. 4 bulan kemudian atau 20 bulan itu kita kasihkan dosis 750 gram. Dan di usia 2 tahun, teman-teman, atau 24 bulan ini kita kasih dolomit sebanyak 1000 gram. Jadi kalau kita total ini untuk usia 1 tahun sampai dengan 24 bulan itu kita gunakan dolomit sebanyak 2500 gram untuk satu pokok, teman-teman, dalam 1 tahun atau tahun kedua, teman-teman. Untuk tahun kedua sampai tahun ketiga kita gunakan dolomit sebanyak 1000 gram atau 1 kilo. Selang 4 bulan kemudian atau di usia 32 bulan kita kasih lagi, naik lagi dosisnya, teman-teman, yakni 1 kilo 250 gram. 36 bulan itu kita kasih 1 kilo 250 gram tetap. Dan kalau kita jumlahkan untuk usia 28 bulan sampai 3 tahun itu kita gunakan dolomit sebanyak 3 kilo 500 gram. Jadi totalnya semua kita gunakan dalam 3 tahun, teman-teman, itu 8 kilo untuk per pokok, teman-teman. Nah, itu adalah rincian dosis yang kita gunakan untuk dolomit di lahan gambut, teman-teman. Nah, ini sedikit gambaran tentang dosis-dosis dolomit. Dan nanti ketika teman-teman itu ingin meminta soft filenya ini, silahkan berkomentar di kolom komentar dan melampirkan nomor WA-nya. Insya Allah nanti saya akan kirimkan soft filenya ini, teman-teman. Karena apa? Ketika kita berada, kebun kita itu di lahan gambut, itu sangat sekali kita butuhkan dolomit ini, teman-teman, sebagai penetral tanah dan juga tentunya akan subur tanah kita apabila tanah di kebun kita itu sudah pH-nya netral. Oke, mungkin itu saja, teman-teman, sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang bagaimana trik singkat supaya lahan yang dahulunya itu tidak subur menjadi subur, lahan yang dahulunya itu tandus menjadi gembur kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu, teman-teman.